Bidang Penuh Kekeluargaan dan Keakraban Presiden Soeharto hari ini menerima pengurus Induk Koperasi Unit Desa Inkut, Pusat Koperasi Unit Desa Puskut, dan pengurus KUD terbaik tahun 1992 yang terdiri atas 10 koperasi teladan se-Indonesia, 39 koperasi, dan 3 koperasi teladan utama. Dengan didampingi oleh Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Subiakto Cakrawardaya, Presiden Soeharto mengadakan temu bicara sekaligus membina dan memberikan bekal pengembangan KUD di masa mendatang. Presiden Soeharto mengajak tamunya untuk melihat peternakan 3S di Tapos, mulai dari kawasan penanaman rumput, pemeliharaan bibit-bibit sapi, pengolahan makanan ternak, dan silo pemproses, serta penyiapan makanan. Presiden Soeharto secara rinci menjelaskan program pembibitan dan pemeliharaan bibit sapi guna mencari atau menciptakan bibit sapi dan domba atau kambing terbaik yang paling cocok dengan iklim dan situasi serta kondisi Indonesia. Beberapa bibit sapi yang diimpor dari luar negeri dikawin silangkan dengan bantuan teknologi sehingga didapatkan bibit sapi yang menguntungkan masyarakat, baik ditinjau dari segi mutu daging ataupun susunya maupun dari efisiensi waktunya. Menurut Presiden Soeharto, pembuatan makanan ternak sebenarnya dapat dilakukan oleh rata-rata petani Indonesia dengan menambah pengetahuan atau sedikit latihan. Kepada pengurus koperasi di desa yang berkunjung ke Tapos, Presiden meminta agar koperasi sebagai wadah kegiatan ekonomi dapat menjadi sarana mewujudkan kerukunan sosial seluruh anggota masyarakat. Oleh karena itu, hendaknya seluruh masyarakat Indonesia dapat menjadi anggota koperasi. Hal itu sejalan dengan Undang-Undang Dasar 45 yang menyebutkan bahwa salah satu wadah kegiatan perekonomian adalah koperasi. Menurut Presiden Soeharto, koperasi unit desa yang sudah mandiri telah mencapai 4.130 dari 8.596 koperasi yang ada. Jumlah kemandirian itu ditingkatkan dengan segala daya dan upaya agar koperasi benar-benar mampu mengangkat derajat kehidupan masyarakat secara luas. Presiden Soeharto juga menjelaskan secara rinci perkembangan perekonomian sejak Orde Baru dengan keberhasilan yang telah dicapai serta tantangan-tantangan yang harus dilalui. Perkenankanlah kami, nama Muhammad Tajudin Nur Ali, Ketua Puskut Jawa Tengah, menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah memberikan kepercayaan penuh penyaluran pupuk kepada KUD, sehingga penyaluran pupuk kepada petani sepenuhnya sudah ditangani KUD, dan angkutan pupuk pun sudah ditangani oleh Puskut dari lini 3 sampai ke lini 4. Keterkaitan kerja dan pelayanan antara petani, KUD, Puskut dalam mengelola penyaluran pupuk merupakan andil yang besar dalam mengembangkan dan membantu KUD dalam memandirikan dirinya lebih kuat dan lebih kokoh. Sekali lagi kami sampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Presiden. Bila berkenan di hati Bapak Presiden, mengingat kondisi KUD, Puskut, Inkut semakin mantap dan berkemampuan, mohon kiranya Inkut, Puskut, dan KUD untuk bisa menebus pupuk di lini 1 atau di lini 2. Demikianlah harapan dari kami. Dengan iringan doa dari semua gerakan koperasi, semoga Bapak Presiden dikaruniai umur yang panjang, sehat walafiat untuk memimpin bangsa dan negara yang tercinta ini. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dan syukur alhamdulillah bila mana kebijaksanaan mengenai penyaluran pupuk kepada petani karena sangat dibutuhkan, dan itu merupakan perjuangan daripada pemerintah sejak semula, karena menyadari bahwasanya pupuk merupakan salah satu persyaratan untuk dapat meningkatkan produksi. Dan tanpa pupuk dengan sendirinya juga produksi dia akan naik. Karena itu sejak semula daripada pemerintah, nah itu sudah memikirkan, karena kebutuhan daripada pupuk itu adalah untuk jangka panjangnya makin lama makin besar. Karena itu sejak Pelita pertama sudah mengambil kebijaksanaan untuk melepaskan diri dari ketergantungan luar negeri.
Karena itu kita membangun pabrik pupuk, walaupun pada saat-saat pertama sebetulnya Indonesia mendapat tentangan dari Bank Dunia pada waktu itu, karena mengira bahasanya pada waktu itu memang kenyataannya benar, pupuk masih murah, itu di luar masih banyak, tapi saya mempunyai perhitungan bahasanya ya sekarang murah, itu karena belum merasa mengikat, tapi kalau nanti petani itu sudah betul-betul membutuhkan dan tidak bisa terlepas daripada pupuk, akhirnya daripada produsen mesti akan naikkan daripada harga, karena kata melepaskan ketergantungan itulah di antara soal harga, tapi juga tepat waktunya. Jadi kalau kita import itu dengarnya harus datang tempat pada waktunya, berarti mengimpor sebelumnya harus menyediakan devisa dan sebagainya, karena sejak semula kita harus dibantu daripada Bank Dunia, tidak, kita tetap mempunyai polisi untuk membangun pabrik pupuk sendiri. Dan alhamdulillah sampai sekarang dari 100.000 ton kita sekarang sudah hampir 6 juta ton daripada pabrik pupuk itu ya hasilnya, karena semuanya itu kita utamakan untuk kepentingan daripada petani dan meningkatkan produksi yang butuhkan daripada pupuk, baik untuk pangan maupun juga untuk perkebunan. Nah, penyalurannya dengan dia juga agar supaya menguntungkan. Sejak semula memang KUD kita libatkan, tapi karena KUD masih selalu dalam keadaan tidak empat, dan setelah diadakan konsolidasi, apalagi kalau keseluruhannya telah menjadi KUD mandiri nanti, mutlak itu dengannya harus bisa diurusi sendiri. Sekarang baru daripada lini ketiga dengan empat. Soalnya masalahnya lini ke-1, 2 daripada Pusri sebetulnya juga sudah siap untuk menyerahkan, tapi masalahnya tentu juga mengenai dana. Karena dengannya daripada Pusri tentunya menuntut ya begitu datang pada lini ke-1 harus dibayar. Nah ini kan jumlahnya besar sekali, tentu tidak bisa tidak hanya menarik saja gitu. Jadi dengan demikian, oleh karena itu masih oke. Sampai sekarang sudah sampai lini ketiga, berarti segala sesuatu angkutan dan mengenai swadananya masih dipikul oleh Pusri. Itu kemudian daripada 34 kita sudah bisa membeli, karena apa? Kita memperoleh pinjaman dengan pergunakan KUT tadi itu. Dari situ akan bisa diserahkan kalau betul-betul konsekuen nanti daripada Puskut maupun Inkut mempunyai modal yang besar. Tapi sebelumnya ya lebih baik dengan melancarkan sambil mempersiapkan diri. Lebih-lebih sekarang telah kita ada penelitian mempergunakan pupuk secara curah kehilangan 20%. Gitu. Kita adakan penelitian itu dengan pergunakan pupuk tablet. Gitu. Pupuk tablet bisa menghemat 20%, yang berarti petani dengan lantas biayanya bisa lebih rendah 2% daripada pupuknya itu, walaupun kemudian lantas harga tabletnya tentunya juga lebih tinggi karena ongkos untuk membuat tabletnya itu. Walaupun demikian masih bisa ditutup, tidak hanya menghemat, justru dengan tablet naik daripada produksinya kurang lebih rata-rata 1 ton. Kecuali menghemat juga naik lagi. Ditambah lagi bahwasanya setelah kita lihat katanya satu panenan, setelah panen itu masih ada sisa, atau tidak keseluruhannya kemudian pecah dimakan. Berarti nanti kedua daripada panenan, apalagi kalau nanti bisa sistem padi palawija, setelah padi kemudian lantas palawija kedelai. Terus kedelai itu kemudian tidak perlu menggunakan pupuk lagi, karena sisa pupuk daripada padi masih bisa diserap oleh kedelai. Apalagi kalau dengan sistem tidak pakai mencangkul, dengan padi kedelai atau padi kedelai tidak perlu mencangkul, cukup tonjo saja. Kemudian setelah tonjo, kemudian lantas pembersihan daripada tunggaknya, watun, dan kemudian terus akan menjadi kedelai yang bagus dengan pupuk yang mungkin tidak terlalu banyak. Dan pendapatan daripada petani akan meningkat daripada kedelai, apalagi juga sampai sekarang ini perlu kita adakan suatu analisa mulai daripada Inkut, Puskut sampai pada koperasi termasuk anggota-anggotanya. Apa? Tahun 92 kemarin ya, panenan kita diperkirakan ya agak terganggu, tapi ternyata tidak. Itu. Jadi kurang lebih 48 juta gabah kering giling itu ekuivalen dengan beras kurang lebih 31 juta ton, yang kelebihan besar. Kalau apalagi dengan nanti mempergunakan pupuk tablet, tambah lagi, nah ini akan merupakan satu problem itu, kekurangan beras problem, kelebihan beras juga problem, itu bisa menampung, itu dengannya juga kosnya daripada stok itu akan mahal sekali.
Karena lebih baik sekarang saya anjurkan misalnya kemarin pada Gubernur Aceh, sekarang lebih baik mulai memperkira-kirakan mengurangi produksi daripada beras, tapi mengganti dengan daripada produksi atau komoditi yang masih ada pasarannya di kita sendiri. Apa? Kedelai. Ke kedelai kita masih impor kurang lebih 600.000 ton. Terus kalau 1 hektar itu 1 ton, 600.000 hektar itu bisa kita apalagi kebutuhannya meningkat, juga masih bisa diekspor daripada kedelai ini. Dengan demikian lantas kita harus nanti memang menelaah bersama-sama dengan rakyat itu agar supaya tidak merasa rugi itu kalau dialihkan kepada padi kedelai atau padi kedelai itu, supaya produksi daripada kedelai itu bisa ditingkatkan yang nanti ada pasarannya, sehingga penyaluran daripada pupuk dari curah ke tablet itu mutlak memang harus juga diamankan, karena itu menguntungkan. Memang di sana sini memang ada keluh kesah itu bahasanya akhirnya kurang sempurna daripada tabletnya. Memang sudah diperhitungkan, tadinya adalah ada pemikiran buat dibikin tabletnya itu di pusri aja. Nah, ternyata memang daya tahannya tidak. Pada waktu angkut terlalu jauh, banyak yang telah berdati. Ini pendek saja masih kurangan, tapi toh masih bisa disempurnakan. Sehingga sekarang daripada pabrik pembuatan tablet itu masih di lini 3, kalau besok bisa dilempar ke lini 4, tentu akan lebih pendek lagi. Berarti tidak akan merusak daripada tablet tersebut. Tidak banyak yang rusak. Ini dengan sini juga harus difikirkan pada demikian rupa. Jadi mengenai soal penyaluran tadi memang kita fikirkan. Tapi yang penting sekarang jumlah tepat waktu daripada penyaluran lini ketiga ke lini 4 dan sampai kepada petani, ini yang harus disempurnakan. Setelah itu baru meningkat. Apalagi juga dalam rangka program pemerintah sudah kita rencanakan mengenai penggantian daripada minyak tanah menjadi akan diganti dengan briket daripada batu bara. Ini pun juga demikian, jutaan ton nanti. Ini pun juga saya katakan bahasanya penyaluran di desa dan muka di kota yang ada koperasinya harus melewati koperasi, melewati KUD itu. Kalau melewati KUD itu, dengan demikian lantas sekarang tinggal daripada mereka yang membuat sampai kepada lini berapa, kemudian lantas sekarang kepada KUD. Dan KUD nanti yang akan menyalurkan kepada petani. Dan itu kalau bisa kita laksanakan berarti akan menghemat minyak tanah yang tidak kecil maupun juga kayu bakar tidak kecil itu. Tentunya juga sudah mengetahui bahwasanya minyak tanah masih memberikan atau memperoleh subsidi yang tidak kecil. Jadi penghematan negara itu akan besar sekali. Ditambah lagi mungkin kalau tidak kita kendalikan, kita akan import minyak tanah yang besar sekali. Karena itu program mengenai pengalian daripada minyak tanah ke briket batubara ini harus menjadi program nasional kita. Itu kita buat, dan kemudian penyaluran yang juga tepat karena ini menguntungkan, satu secara nasional menguntungkan, lantas kedua juga daripada petani rakyat juga untung karena lebih hemat. Gitu. Biayanya itu separuh, yang andai kata tidak separuh, mungkin menghemat seperempat, toh sudah merupakan satu penghematan, tambahan daripada pendapatan, artinya melewati penghematan penggunaan minyak tanah. Kalau sekarang memang di kota maupun juga daerah tidak bisa lepas masak dengan tidak menggunakan tanah atau minyak tanah atau menggunakan kayu bakar. Jadi siap-siap dalam rangka itu jadi semua penyaluran. Apalagi juga nanti seperti tadi mengatakan, kalau kemudian masing-masing KUD sebagai koperasi primer telah mempunyai warung-warung serba ada itu untuk menjual barang kebutuhan daripada rakyat daripada pabrik, ini pun juga merupakan satu kegiatan perdagangan yang tidak kecil. Omsetnya akan besar sekali kalau itu bisa dilaksanakan. Itu. Dan sedang demikian sempurnakan saja dulu. Masalahnya memang seperti tadi katakan dari pusri tidak ada keberatan itu. Asalkan betul-betul nanti juga konsekuensinya daripada dana dan sebagainya. Kalau belum mampu ya lebih baik ya sudah. Artinya karena pusri masih didukung oleh Pertamina tuh, dalam rangka ini masih akan mudah. Demikian. Ada lagi? Kami dari Puskopras DKI Jakarta, nama M. Jamil Alba. Pada sedianya kami akan membicarakan dua masalah, yaitu masalah bawang putih. Tapi nanti tadi sambil berjalan dengan Bapak itu sudah kita bicarakan, dan insya Allah kami akan mengharapkan sistem tata niaga bawang putih mungkin bisa dilaksanakan sebagaimana sistem tata niaga cengkeh untuk akan datang.
Yang kedua, kami ingat betul pada saat itu menonton layar televisi yang mana Bapak mencetuskan satu gagasan kepada perusahaan-perusahaan besar atau konglomerat yang ada di Indonesia, kalau nggak salah waktu itu sebanyak 32 konglomerat, supaya mereka merelakan saham dari perusahaannya diberikan kepada pengusaha dan koperasi. Dan pada tahun 92, jadi sehubungan dengan petunjuk dan kebijaksanaan Bapak tentang keuntungan 1-5% dana dari BUMN untuk pembinaan koperasi dan pengusaha lemah yang kemudian diatur melalui SK Menteri Keuangan nomor 1232/1989 sebagai petunjuk dasar pelaksanaan. Pada hakikatnya hal tersebut telah berjalan walaupun belum terlaksana secara tepat dan merata, atau dengan kata lain masih terbatas pada koperasi dalam lingkungan BUMN itu sendiri. Padahal kami ingat betul pada saat Bapak Menteri Koperasi, Bapak Sugiarto sebagai Dirjen BINUS pada saat itu, beliau berusaha terus dengan surat mengirim ke BUMN yang mempunyai keuntungan. Tapi sampai sekarang memang ada sebagian kecil, tergantung kemampuan daripada pengurus koperasi itu sendiri. Kalau boleh kami sampaikan, sebagaimana Puskopas, sebagaimana dihadiri dalam penandatanganan pemberian dana BUMN oleh Bank Budidaya di Jalan Juanda, dihadiri oleh Pak Direktur pada saat itu. Sampai dengan saat ini kami memang sudah mendapat sekitar 5 miliar, Pak. Jadi makanya kami dikatakan itu tergantung kepada kepengurusan masing-masing. Jadi sedangkan koperasi yang benar-benar membutuhkan pembinaannya belum dapat terjangkau sebagaimana semestinya. Di antara lain, satu, disebabkan keterbatasan kemampuan pengurus koperasi itu sendiri, tidak atau kurangnya informasi dari BUMN yang bersangkutan. Bapak Presiden yang kami hormati, maka untuk itu, untuk terwujudnya tekad dan semangat Bapak Presiden dalam mengimplementasikan amanat Konstitusi 1945 pasal 33 ayat 1, kami mengusulkan kepada Bapak Presiden yang terhormat agar dalam pelaksanaan SK Menteri Keuangan 1232 perlu kiranya dibentuk satu tim pembinaan terpadu yang diantaranya terdiri dari pemerintah, yaitu Menteri Koperasi, barangkali juga Menteri Keuangan. Setelah itu dimasukkan juga BUMN itu sendiri, dan include-nya itu untuk tingkat nasional. Dan setelah itu untuk tingkat, dan begitu pula hendaknya untuk tingkat provinsi. Jadi pemerintah, BUMN, dan Puskut daerah masing-masing. Dan kalau di perkotaan, Puskopas dan Puskas SU. Demikianlah usul kami, Bapak Presiden yang terhormat. Jika ada kata-kata kami yang kurang berkenan di hati Bapak, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Begitu juga kepada rekan-rekan yang mungkin kami belum tidak konsultasi masalah ini kepada rekan-rekan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi masalah kebijaksanaan daripada pemerintah untuk dalam membina daripada pengusaha kecil, terus menengah ke bawah maupun juga daripada koperasi, memang telah menentukan agar supaya BUMN menyisihkan keuntungannya 1-5% untuk membantu daripada pengusaha-pengusaha lemah. Jadi maksudnya tidak hanya operasi saja, tapi pada pengusaha lemah. Ini didasarkan kepada satu tumpuan daripada pembangunan untuk mewujudkan di samping stabilitas nasional pertumbuhan, pemerataan. Maka pemerataan itulah
agar supaya BUMN yang telah memperoleh keuntungan bisa pula memeratakan daripada hasilnya untuk membantu. Masalahnya apa? Masalahnya ada agar supaya daripada perusahaan-perusahaan negara yang terang itu sudah menjadi milik daripada rakyat. Milik negara berarti milik daripada rakyat. Untuk kemudian menjual kepada kepada rakyat melewati koperasi atau melewati bursa, sebetulnya ya belum begitu mendesak. Karena kalau dijual kepada bursa, siapa yang beli? Yang punya uang. Gitu dengan sininya. Oleh karena itu kita usahakan supaya nanti membagi dulu daripada keuntungan. Sedang daripada swasta dalam pemerataan sekarang ini kita anjurkan agar supaya menjual sahamnya tersebut kepada bursa maupun juga pada koperasi itu. Kenapa? Ada pemikiran seolah-olah kita itu memang dalam pembangunan ini hanya menguntungkan yang besar-besar saja. Ini memang berulang saya katakan tidak bisa kita lepaskan. Dan merupakan satu fase daripada strategi perjuangan kita dalam membangun ekonomi, mempergunakan semua potensi yang ada. Kalau kita hanya mendasarkan potensi daripada rakyat, jelas itu masih lemah. Gitu. Apapun juga akan dikerahkan, mengenai modalnya, skillnya, keterampilan maupun teknologi tidak ada. Gitu. Untuk membangun daripada ekonomi melewati KUD saja masih sulit, apalagi kalau harus menyelesaikan proyek-proyek yang besar. Sesuai dengan undang-undang sebenarnya harus negara. Tapi negara pun juga tidak mempunyai kemampuan. Jadi kalau kita menunggu itu, kita akan ketinggalan sepur dengan negara-negara lain. Gitu. Karena itu daripada swasta pun sebetulnya kalau menurut jiwa dan semangatnya daripada Undang-Undang Dasar nomor 45 nomor 33, setelah negara koperasi baru swasta. Hal-hal yang tidak menyangkut swasta. Tapi masalahnya kalau itu diabaikan, menunggu, kita ketinggalan pembangunan dengan negara-negara lain yang mempergunakan sistemnya itu mengajukan pada swasta. Karena toh menggunakan swasta tidak dihalalkan, tidak diharamkan Undang-Undang Dasar 45, sekarang kita manfaatkan. Kita manfaatkan dengan satu strategi sementara, sesuatu jalan yang kita tempuh, kita manfaatkan daripada mereka untuk membangun. Tapi bukan artinya akan terus demikian. Itu pada satu saat kembali kepada pemerataan dan keadilan. Kalau sudah berjalan, pada swasta jual kepada bursa. Berarti lantas dimiliki oleh orang banyak. Di sampingnya kita paksakan kalau bursa, ya koperasi tidak bisa beli. Karena itu lantas sekarang jual kepada koperasi dengan cara meminjamkan itu dengan harga yang nominal. Inilah daripada langkah-langkah untuk mewujudkan agar supaya kita memang tidak akan menuju terus kepada swasta itu menguasai pada ekonomi itu. Sesuai dengan tadi katakan, pemerintah harus menguasai untuk sebesar-besar kemampuan rakyat. Nah, penguasaan ini tidak perlu langsung. Penguasaan sekarang dengan polisi, dengan peraturan, dengan polisi dan peraturan bahasanya sekarang kalau saya izinkan swasta untuk turut membangun, berkembang dengan sendirinya. Tapi kalau sudah produknya memang kita hasilkan untuk mendukung kesejahteraan, umpama saja daripada tekstil, daripada barang-barang hasil manufacturing lainnya yang untuk kepentingan rakyat. Kalau kita tidak ada hasil itu kan terpaksa impor, gitu? Terpaksa impor menggunakan devisa. Kalau itu sudah ada di sini, walaupun dimiliki oleh swasta, kita itu sudah membeli daripada produk sendiri, dan mereka tidak akan bisa lari. Jadi dari sini kalau sudah berupa daripada industri tersebut, inilah antara lain kecuali kita itu memang menghemat devisa, juga segala kebutuhan telah dihasilkan sendiri, bahkan kalau lebih bisa kita ekspor, menambah daripada pendapatan devisa. Tetapi sekali lagi bahasanya tidak lantas kita membiarkan begitu, yaitu sekarang harus diambil langkah lagi untuk pemerataan, jual kepada bursa, jual kepada koperasi. Ini mengenai swasta. Sedang daripada BUMN itu sudah milik negara. Ya, dan berarti milik rakyat, tidak perlu kita bagi. Tapi sekarang dukung apa? Keuntungannya saja daripada 1-5% itu. Tapi juga tidak hanya pada koperasi, pada umumnya adalah kepada pengusaha lemah, baik yang terkait maupun juga yang tidak terkait. Yang terkait itu artinya pengusaha menengah ke bawah yang ada hubungan dengan industri milik BUMN tersebut, itu dengan dirinya lantas bisa menjamin kelangsungan usaha daripada industri yang terkait tadi, terkait dengan industri. Tapi yang tidak terkait gimana?
Misalnya perusahaan sekitarnya, ini kemudian lantas menjual daripada sahamnya gitu, kepada koperasi-koperasi itu. Ini antara lain untuk menunjukkan bahwasanya untuk selanjutnya jangan sampai masyarakat apalagi merupakan lembaga hanya pelaku ekonomi itu yang menengah ke bawah supaya merasa selalu, tidak hanya merasa tapi nyata walaupun kecil turut handar beni, turut memiliki dari setiap perusahaan setiap industri yang ada di situ. Ya. Kalau turut handar beni berarti turut hangrung membelanya, walaupun kecil turut memiliki. Tidak hanya dari yang terkait, tapi juga rakyat di sekitarnya. Berarti kalau rakyat biasa tidak bisa, koperasi yang walaupun tidak terkait turut memiliki. Berarti semua perusahaan industri yang ada dimanapun juga akan dimiliki dengan si pendiri, maupun juga melewati bursa, maupun juga melewati perusahaan yang terkait, dan perusahaan yang tidak terkait. Diutamakan adalah koperasi-koperasi. Nah, itulah kebijaksanaan dalam rangka pemerataan. Dan demikian, maka ketakutan bahasanya ini si konglomerat akan berkuasa, nggak mungkin. Ya mungkin. Ada kekhawatiran sekolah ekonomi ini kita akan dikuasai oleh konglomerat, ternyata nggak mungkin. Karena pemerintah itu mengaturnya. Ada dasar untuk mengaturnya itu. Dan saya katakan kepada mereka pada waktu itu, saudara-saudara, sebetulnya titik tolaknya kan sama. Dulu tidak punya apa-apa. Sekarang ada kesempatan kita berikan. Saudara bisa menggunakan kesempatan sebaik-baiknya bisa berkembang. Tanpa ada kesempatan, nggak akan bisa. Bisa. Karena itu jangan lantas kau miliki sekolah itu menjadi hasil daripada usaha sendiri. Tidak. Mereka menyadari bahwa semua itu karena memang situasi dan kondisi. Sampai saya katakan ya dasarnya kasarnya itu. Sama-sama daripada yang sekarang belum berkembang sama saudara pada waktu sama. Modalnya apa? Hanya katok kolor saja. Lantas saya pejuang saya katakan pada saudara Lim Yanki pada waktu itu hanya jaket kuning saja. Itu modalmu sama saja. Tapi karena kesempatan kita berikan, mereka itu mempunyai apa? Satu memang kuletan pengalaman, itu dan juga skill. Karena apa? Mulai zaman Belanda memang diberi kesempatan, itu kesempatan untuk menguasai. Karena apa? Hidupnya hanya di situ. Kalau kita kan masih luas menjadi pegawai negeri, menjadi tentara, menjadi kan semuanya. Lah dia itu hanya di situ dengan sia ya ulet. Lah uletan itu nggak sih merupakan aset kita gunakan. Tapi tidak hanya untuk mereka sendiri, untuk kepentingan nasional. Gitu. Nah, tapi ya dengan sendirinya lambat menjelaskannya itu tidak sekaligus kamu demikian besok akan demikian, tidak mau. Nah, sekarang setelah terjadi katakan mau kemana kamu tidak bisa lari. Kalau kamu mau lari akan dikata melarikan modalnya, pabrik itu sudah di sini, itu industri sudah di sini, itu modalnya sudah tanam di sini, tidak bisa dibawa lari, itu sudah di sini tuh. Berarti sudah bisa kita manfaatkan daripada semua untuk kesejahteraan daripada rakyat, produknya baik untuk dalam negeri rakyat maupun juga untuk ekspor. Gitu. Jadi sekali lagi bahasanya mengenai 1-5% itu adalah maksudnya agar supaya memang pabrik atau industri daripada BUMN itu dirasakan sebagai bapak angkat kepada anak angkatnya di sekitarnya. Supaya kemudian lantas bisa turut memiliki handar beni. Akibat handar beni turut hangrung kepi, turut memilah mengamankan daripada setiap industri milik daripada negara itu. Ini yang kita usahakan sehingga memang sekarang sahamnya kepada koperasi ternyata memang mereka itu ada kesulitan. Kesulitan apa? Belum didirikan atas dasar hukum perusahaan itu yang bisa memudahkan untuk membagi. Karena mereka atas dasar keluarga. Dan keluarga dengan sih harus dirubah dulu. Itu rubah sesuai sedemikian rupa sehingga ada sahamnya itu benar-benar bisa dilemparkan ke bursa maupun juga ke koperasi-koperasi. Dan memakan waktu. Tapi kita beri kesempatan. Selanjutnya kita akan terus-menerus mengepil pada mereka. Bahkan saya katakan, ini hendaknya supaya timbul kesadaran daripada saudara. Karena memang perkembangan. Tapi kalau tidak sadar, ya kita sadarkan. Gitu. Jadi kita sadarkan. Ada jalannya, bukan karena kerampas, ada landasannya, bukan. Nah, demikian lantas saya kira tinggal nanti daripada pemerintah ini setelah sekian tahun dan mereka diberi kesempatan untuk mengadakan konsolidasi daripada segi hukumnya sendiri, mulai lantas bentuk daripada saham-saham di antara keluarga, tentunya sekarang ini sudah mulai memikir
Kalau perusahaan keluarga, ya dipimpin oleh keluarga, dimiliki keluarga, pembukanya juga oleh keluarga. Sulit. Tidak bisa kita lantas rakyat kita turut begitu. Harus dasarkan pada hukum perusahaan itu sendiri. Di antara pemilik sama pengelola itu harus lain gitu. Sehingga dilola sesuai pula dengan hukum yang berlaku. Dan demikian apa yang dijual nanti juga betul-betul ada kekuatannya gitu. Demikianlah garis besarnya, sehingga koperasi pun juga tetap akan diusahakan supaya perusahaan-perusahaan swasta tetap akan menjual sahamnya itu kepada koperasi-koperasi ini. Ya. Demikianlah barangkali sudah waktunya. Jadi di sini pun ada peragaan-peragaan daripada alat-alat yang sebetulnya juga baik untuk diperhatikan oleh KUD sama koperasi-koperasi sama rakyat. Misalnya seperti ini ada mesin luwak ini. Ini mesin luwak kopi, untuk kopi. Luwak itu tahu luwak. Seperti rusak musang itu tidak hanya makan daging, tapi makan buah, terutama buah kopi. Ya, kopi yang dimakan yang matang-matang. Itu bukan yang masih hijau, atau yang matang-matang. Nah, kalau matang tua dengan hasilnya, kalau keluar masih utuh-utuh. Nah, karena itu ada kopi luwak itu berarti kopi nomor 1 itu satu. Jadi mesin ini pun demikian dibicarakan agar supaya kualitas daripada kopi kita yang sekarang harganya rendah itu kualitasnya ditingkatkan, memetiknya jangan sampai kepada masih hijau. Ya kalau masih hijau keluar aja sini, ini tidak bisa ngupas. Ini. Jadi dengan demikian yang sudah tua akibatnya lantas sekarang bisa dihilangi kulitnya, menjemurnya menjadi cepat. Ini. Lantas nyosanya lebih cepat, kualitasnya juga baik, pasarannya tentu akan tinggi. Itu. Begitu pula daripada untuk mesin pemecah tapi ada yang telah menghasilkan lebih murah, itu dengan hasilnya tinggal tawarkan saja kepada pada KUD lainnya dan pada peternak-peternak itu, tapi sebagai perbandingan. Tapi juga ada pemecah daripada sagu, pemarut sagu, itu pun juga ada secara kebetulan dibuat oleh anak-anak muda yang setelah datang kemari saya katakan ya kamu harus berjasa sebab rakyat membutuhkan ini. Mereka mulai memikirkan dan membuat di antara tablet itu juga demikian. Anak-anak muda semua yang saya appeal setelah mereka datang kemari, kemudian saya beri penjelasan, coba kamu mikirkan mengenai usaha untuk membantu pada petani. Mereka mengeluarkan uang kemudian menciptakan sehingga akhirnya bisa menghasilkan itu daripada tablet, walaupun belum sempurna, mesti akan disempurnakan dan sebagainya. Gitu. Demikianlah saudara-saudara sekalian, saya kira sudah cukup. Mudah-mudahan daripada pertemuan kita ini memang akan membawa manfaat dan juga ada bahan-bahan yang sekiranya bisa digunakan sebagai bekal bagi saudara-saudara dalam melaksanakan tugasnya, khususnya memimpin koperasi, baik mulai koperasi primer, sekundernya, KUD sampai kepada pusko dan ikutnya dalam rangka membangun perekonomian kita. Salah satu peranan daripada ekonomi kita adalah koperasi agar supaya benar-benar bisa kita andalkan untuk terus serta mensukses pembangunan kita itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian laporan khusus malam ini. Selamat malam.